Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasha'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua dan kepada diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah yang terkadang naik dan terkadang turun. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanatin. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah khatib menyampaikan isi khutbah ini dalam waktu yang singkat ini, yang berjudul Perjalanan Panjang Menuju Kampung Akhirat. Ada beberapa tahap yang akan kita lalui untuk menuju akhirat itu. Yang pertama, alam rohim. Ketika ruh ditiupkan dalam umur 120 hari atau kurang lebih 4 bulan, dan ketika umur 9 bulan kita akan dilahirkan untuk menuju alam selanjutnya, yaitu alam dunia. Kita semua yang hidup di dunia ini tidak akan lama. Kita semua hidup di dunia ini
dan mereka semua akan meninggal dunia. Nabi Muhammad saja mati, apalagi kita yang bukan Nabi. Tujuan hidup kita di atas dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Selanjutnya kita akan memasuki yang namanya alam barzakh, atau yang sering orang sebut kubur. Ketika kita lihat pada acara pelepasan jenazah, orang mengatakan, marilah sama-sama kita mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Kubur itu merupakan tempat persinggahan sementara, bukan tempat peristirahatan terakhir. Alam barzakh atau yang orang sebut kubur adalah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita di dalam alam kubur tersebut, malaikat munkar dan nakir menanyai kita dan menyiksa kita. Setelah itu kita akan diarahkan untuk menuju taman surga bagi orang-orang yang lolos dari pertanyaan munkar dan nakir. Bagi orang yang tidak lolos dari pertanyaan munkar dan nakir akan diistirahatkan di teras neraka. Jadi kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir, tapi tempat persinggahan sementara. Setelah itu kita akan diarahkan untuk mendengarkan terompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Pada tiupan yang pertama, kehancuran alam ini akan dimulai, pertanda kiamat sudah datang. Dan tiupan sangkakala yang kedua, kita akan diarahkan menuju yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Baik yang matinya 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hari ini dan hari yang akan datang akan dibangkitkan oleh Allah kembali dan diarahkan menuju pada mahsyar. Pada mahsyar adalah bumi yang berubah dan didatarkan oleh Allah. Di tempat inilah semua makhluk dan langit dan lapisan 7 akan diadili. Semuanya akan berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Abasa ayat 34 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu, kata Allah, manusia akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Artinya kita tidak dapat saling tolong-menolong satu sama lain. Di padang mahsyar itu kita semua akan dikumpulkan untuk menunggu antrian menuju yaumul hisab, hari dihitungnya amal kita. Ketika antrian tersebut, matahari sejengkal dengan kepala kita
kita terkena terik matahari saja sudah cepat-cepat mencari tempat berteduh, apalagi di padang mahsyar matahari sejengkal dengan kepala kita. Ketika itulah manusia mendatangi para nabi dan rasul mengharapkan syafaat agar cepat dihisab, cepat dihitung amalnya karena tidak sanggup menahan terik panasnya matahari itu. Setelah itu datanglah yang namanya yaumul hisab, yang ditunggu-tunggu, hari perhitungan amal. Sekecil apapun amal itu, sekecil apapun amal soleh, sekecil apapun kejahatan itu, pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh itu walaupun sebesar biji zarah, pasti akan dibalas. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji zarah, pasti pun juga akan dibalas. Setelah amal itu dihisab, maka kita akan melalui perjalanan selanjutnya, yaitu yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Setelah Allah hisab, lalu amal itu ditimbang. Timbangan Allah tidaklah pernah curang seperti timbangan manusia ketika berdagang dan berjual beli, karena Allah itu adalah Al-Adil, Allah itu Maha Adil. Setelah itu amal itu ditimbang, lalu dapatlah hasilnya. Lalu kita akan melintasi jembatan Sirat yang membentang di atas neraka. Sirat adalah jembatan Siratul Mustaqim yang sehelai rambut dibelah 7, dan sirat inilah penentuan kita menuju surga atau neraka. Lalu manusia akan diperintahkan berjalan di atas sirat dalam keadaan gelap, dan disitulah manusia sangat butuh cahaya lewat di atas sirat. Sebab sirat tersebut adalah kain yang tercabik-cabik yang menyeret manusia jatuh ke neraka jahanam. Saat itulah hari pembalasan dimulai. Selamatlah bagi orang-orang yang menuju lurus mulus menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang tiada tandingnya di atas dunia ini. Dan celakalah bagi orang-orang yang menempati nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab yang paling ringan di dalam neraka, seseorang yang pada kedua telapak kakinya diletakkan 2 bara api neraka, lalu otak orang itu mendidih karenanya. Dia tidak melihat bahwa ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dirinya, padahal siksanya paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan oleh kita, azab yang paling ringan saja sudah seperti itu, bagaimana dengan azab yang paling berat ketika di dalam neraka itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معانا شقيا ولا مرحوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن السر أبعدنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.